Assalamualaikum, selamat datang di penjelasan kita kali ini. Gini, coba deh kita langsung masuk ke sebuah renungan yang lumayan ngena nih. Tiap hari, dari pagi sampai malam, kita tuh kan sering banget ngerasa capek luar biasa. Kita nguras energi, banting tulang ngejar harta, bangun karir, dan pastinya pengen ngasih yang terbaik buat keluarga tercinta. Tapi, coba deh kita ambil napas sebentar dan lihat gambaran besarnya. Sebenarnya apa sih prioritas utama kita dalam hidup ini? Nah, coba stop sebentar pikiran sibuk teman-teman dan renungin satu pertanyaan simple tapi bikin merinding ini. Apa yang benar-benar bakar nemenin kita saat di alam kubur nanti? Ini krusial banget loh. Waktu jatah umur kita di bumi habis, saat semua gemerlap dunia ini merendup, apa sih yang beneran sisa dan tetap bareng kita? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mengejar urusan dunia. Sadar nggak sih, kita tuh ngabisin begitu banyak waktu, keringat, bahkan sisa umur kita cuma buat kerja keras. Kita kumpulin aset sana-sini, nabung mati-matian, dan emang senang banget sih bisa ngabisin waktu bertahun-tahun sama orang tersayang. Wajar banget, itu manusiawi. Tapi coba perhatiin kontras yang lumayan tajam di keseharian kita ini. Di satu sisi ada fokus dunia, kita kerja jor-joran buat harta dan keluarga. Indah sih, tapi ujung-ujungnya fana alias sementara kan? Nah, di sisi lain ada bekal akhirat. Jujur aja, yang satu ini sering banget kelupaan atau sengaja kita tunda gara-gara alasan klasik, aduh capek banget nih baru pulang kerja. Pertanyaannya, kenapa kita rela ngabisin diri buat sesuatu yang bakal hilang? Lanjut ke bagian kedua, 3 pengikut manusia menuju alam kubur. Jadi gini, Nabi Muhammad SAW pernah ngasih kita semacam reality check yang dalam banget. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau cerita kalau Rasulullah bersabda, yang mengikuti mayit sampai ke kubur ada 3. 2 akan kembali, dan 1 tetap bersamanya di kubur. Yang mengikutinya adalah keluarga, harta, dan amalnya. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya. Sedangkan yang tetap bersamanya di kubur adalah amalnya. Riwayat HR Bukhari 6514 dan Muslim 2960. Hadis ini tuh bener-bener nyajiin fakta mutlak soal akhir perjalanan kita nanti. Biar lebih kebayang, mari kita rinci 3 hal spesifik yang disebut di hadis tadi, yang bakal ngiringin perjalanan terakhir kita ke pemakaman. Nomor 1, keluarga. Ya, orang-orang yang sayang banget sama kita, yang mangisin kepergian kita, dan jalan nganterin kita. Nomor 2, harta. Ini bisa aja kendaraan yang bawa jenazah kita, atau sekedar kain kafan yang nempel di badan. Dan yang ketiga, amal perbuatan kita. Entah itu jejak kebaikan atau keburukan selama kita hidup. Ketiga hal inilah yang bakal ikut jalan searah, ngiringin kita ke tempat peristirahatan terakhir. Kita masuk ke bagian ketiga, yang setia menemani brand. Nah, begitu sampai di pemakaman, bakal ada satu perpisahan permanen yang nggak bisa kita hindari. Coba lihat deh, di satu sisi ada yang namanya kembali pulang. Keluarga yang paling cinta sama kita pun akhirnya harus ngusap air mata, balik badan, dan pulang ke rumah buat ngelanjutin hidup mereka masing-masing. Harta yang kita bangga-banggain ya bakal ditinggal di atas tanah, diwarisin, atau sekedar jadi peninggalan. Sementara di sisi lain, cuma ada satu yang menetap di kubur. Cuma amal perbuatan kita lah satu-satunya entitas yang ikut masuk ke liang lahat dan nemenin kesendirian kita di sana secara absolut. Nggak ada yang lain, benar-benar cuma amal kita. Sekarang kita bahas bagian keempat, penyesalan di akhirat. Sebuah tragedi yang ironis banget. Kalau secara logika dan iman kita udah tahu cuma amal yang bakal nemenin kita, kenapa sih kita sering banget salah atur waktu selama di dunia? Coba deh ingat-ingat, apa yang paling sering kita tunda tiap hari? Zikir sering lewat gitu aja karena kita terlalu sibuk natap layar kerjaan. Sedekah ditunda terus karena ngerasa tabungan belum cukup buat masa depan. Ibadah harian kadang ditunda atau dilakuin buru-buru banget karena alasan capek ngurus bisnis. Kita tuh sadar nggak sadar secara konsisten menunda satu-satunya bekal yang justru bakal nemenin kita abadi nanti. Kesimpulannya tuh ngena banget. Kita sibuk setengah mati ngurusin hal-hal yang bakal ninggalin kita, tapi kita malah lalai sama yang bakal setia nemenin selamanya. Bayangin aja, ini tuh tragedi besar loh. Kita nyia-nyiain satu-satunya pendamping abadi kita cuma demi ngejar kesibukan urusan dunia yang pada akhirnya bakal balik kanan dan ngebiarin kita sendirian di dalam kegelapan. Dan teman-teman tahu nggak, apa hasil akhir dari kelalaian itu? Penyesalan yang luar biasa. Bayangin rasa pedih yang nggak kebayang di akhirat nanti pas kita lihat derajat orang lain kok jauh lebih tinggi di surga. Padahal nih ya, kita berdua punya kesempatan yang sama, ngehirup udara yang sama, dan dikasih modal waktu 24 jam yang sama persis setiap harinya waktu di dunia. Bedanya cuma satu,
Mereka tuh lebih cerdas dan lebih serius ngerencanain amalnya, sementara kita terlalu lengah, terbuai pesona dunia. Makanya kita masuk ke bagian kelima, ubah prioritas sekarang. Setelah dengar peringatan yang cukup bikin kita tertampar tadi, ini tuh bukan cuma sekedar bahan renungan ya. Ini panggilan buat action. Dahulukan amal sebelum semuanya terlambat. Saya ngajak teman-teman semua yang nyimak penjelasan ini, yuk kita evaluasi lagi rutinitas harian kita. Mumpung jantung masih berdetak, mumpung napas masih berhembus, jangan lagi nunggu waktu luang buat beramal, tapi benar-benar luangkan dan jadwalkan waktu khusus buat itu. Prioritasin amal spiritual Anda sekarang juga, sebelum kesempatan emas di dunia ini benar-benar tertutup rapat. Sebagai pengingat terakhir yang super krusial, tolong tanamin fakta ini baik-baik di benak kita. Keselamatan pemungkas kita di alam sana itu bergantung sepenuhnya pada amal yang kita persiapkan hari ini. Bukan pada seberapa fantastis saldo rekening yang kita kumpulin, bukan juga pada seberapa besar nama keluarga yang kita tinggalkan. Amal Anda adalah satu-satunya pelindung, penyelamat, dan teman sejati Anda. Coba tanyakan pada diri Anda malam ini. Kalau misal esok adalah hari terakhir Anda di dunia, sudah siapkah teman abadi yang akan menemani Anda di alam kubur nanti? Allahu a'lam bissawab. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa sebarkan kebaikannya dengan tombol share dan dukung kami dengan like dan subscribe.